Pangeran Tristan dan para pengawalnya mencari tahu asal suara itu. Pangeran Tristan kemudian bertanya kepada para pengawalnya, "Apakah kalian mendengar suara-suara itu?" Para pengawal serentak berkata, "Iya, Pangeran, kami mendengar suara itu." Pangeran Tristan kemudian mengajak para pengawalnya untuk mencari asal suara tersebut. "Kalau begitu, kita cari tahu di mana letak suara itu berasal." Para pengawal yang selalu patuh atas perintah Pangeran Tristan berkata, "Baik, Pangeran, kami siap." Pangeran Tristan dan para pengawalnya mencari asal suara itu, dan mereka tampak terkejut melihat beberapa orang yang sedang berkumpul di bawah sebuah tenda. Pangeran Tristan dan para pengawalnya turun dari kuda mereka dan mendekati orang-orang yang sedang berdiri dan melihat ke arah mereka. Semua orang yang saat itu melihat kedatangan Pangeran Tristan ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum mereka mengatakan sesuatu kepada Pangeran Tristan, terdengar suara seorang gadis berkata kepada Pangeran Tristan, "Kamu? Kamu kan laki-laki yang saat itu." Pangeran Tristan dan semua orang kemudian melihat ke arah suara tersebut. Dan itu adalah suara Arini yang berdiri di antara orang-orang yang ada di bawah tenda itu. Pangeran Tristan hanya tersenyum melihat Arini yang saat itu berjalan mendekatinya. Arini kemudian berdiri tepat di hadapan Pangeran Tristan, lalu berkata dengan santai, "Kamu laki-laki yang hampir mati tenggelam itu kan? Bukannya kamu sudah pergi ke rumahmu? Kenapa tiba-tiba kamu ada di sini lagi sekarang? Apa yang kamu inginkan?" Sebelum Pangeran Tristan menjawab pertanyaan Arini, Arini kembali berkata sambil bercakap pinggang, "Oh, aku tahu. Pasti kamu kembali untuk merencanakan sesuatu kepada kami, iya kan? Apa yang kuduga selama ini ternyata benar. Kamu adalah laki-laki yang sangat berbahaya." Pangeran Tristan hanya tersenyum mendengar setiap perkataan Arini, sambil sesekali melihat orang-orang yang saat itu melihatnya dengan tatapan takut. Sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di situ. Arini tampak biasa-biasa saja. "Apakah kalian dengar apa yang aku katakan? Laki-laki ini sangat berbahaya. Beberapa hari yang lalu, dia sedang berpura-pura tenggelam. Tapi ternyata dia merencanakan sesuatu. Dan kini dia kembali bersama dengan teman-temannya untuk menyakiti kita. Dia pikir kita takut dengan penampilan mereka yang terlihat seperti kesatria saja." Pangeran Tristan hanya tersenyum. Beberapa orang yang berdiri di belakang Arini kemudian memanggil Arini. "Arini, Arini, apa yang kamu katakan? Dengarkan kami, Arini. Jangan berkata yang tidak-tidak dengan orang itu. Apakah kamu tidak tahu siapa laki-laki yang sedang berdiri di hadapanmu itu?" Tetapi Arini mengangkat tangannya ke arah orang-orang yang berdiri di belakangnya. "Dengar ya, kalian jangan takut. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Meskipun aku adalah seorang wanita biasa, aku tidak akan membiarkan orang ini menyakiti kita. Kita akan menghadapinya bersama-sama." Semua orang kemudian menggelengkan kepalanya,
lalu menepuk kening mereka melihat sikap Arini terhadap Pangeran Tristan. "Sebelum aku marah, sekarang aku minta padamu, pergilah dari sini, tinggalkan kami dan jangan pernah datang lagi," kata Arini mengusir Pangeran Tristan. Semua orang yang berada di belakang Arini semakin kaget mendengar perkataan Arini. Arini kembali ingin mengatakan sesuatu kepada Pangeran Tristan yang hanya tersenyum melihatnya. Namun salah satu orang yang berdiri di belakang Arini kemudian mendekati Pangeran dan berdiri tepat di samping Arini. "Tolong maafkan kami. Tolong maafkan sikap wanita ini. Sepertinya dia tidak tahu jika orang yang saat ini sedang berdiri di hadapannya adalah seorang pangeran. Tolong jangan hukum kami atas sikap wanita ini, Pangeran," kata laki-laki itu tertunduk sambil menyatukan kedua tangannya, memohon kepada Pangeran Tristan. Mendengar perkataan laki-laki yang berdiri di sampingnya, Arini terlihat sangat kaget. "Pangeran? Pangeran?" kata Arini gugup. Arini kemudian dengan perlahan menatap Pangeran Tristan yang sedang tersenyum menatapnya. Dengan perasaan begitu takut, Arini dengan cepat menundukkan pandangannya dan berkata, Maafkan aku, Pangeran. Aku tidak tahu jika..." Pangeran Tristan hanya tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa, Arini. Sejak tadi aku sudah memaafkanmu. Itu karena beberapa hari yang lalu kamu sudah menolongku. Jika tidak, aku tidak tahu hukuman apa yang akan aku berikan padamu atas sikapmu hari ini padaku, Arini." Arini masih menundukkan pandangannya lalu berkata, "Sungguh, aku benar-benar tidak tahu jika kamu adalah seorang pangeran." Pangeran Tristan kemudian berjalan ke belakang Arini dan berdiri di hadapan orang-orang yang sedang tertunduk. "Sekarang katakan padaku, apa yang telah terjadi? Kenapa kalian semua berkumpul di tempat ini?" Orang yang tadi berdiri di samping Arini kemudian berkata kepada Pangeran Tristan, "Badai angin topan telah menghancurkan rumah kami, Pangeran. Dan sekarang kami tidak memiliki tempat tinggal. Itulah sebabnya kami semua berada di tempat ini. Dan jujur saja, Pangeran, sejak kemarin kami belum makan apapun. Lihatlah orang tua dan anak-anak di sana. Mereka semua sedang berusaha menahan rasa lapar." Pangeran Tristan melihat ke arah yang ditunjuk oleh laki-laki itu. Pangeran Tristan kemudian tertunduk, terlihat sedih, melihat anak-anak yang menangis karena kelaparan. Setelah itu Pangeran Tristan berkata, "Kalian jangan khawatir, aku tidak akan diam dengan musibah yang kalian alami. Kami akan menolong kalian." Semua orang tertunduk dan mengucapkan terima kasih kepada Pangeran Tristan, termasuk Arini yang masih merasa menyesal karena sikapnya selama ini terhadap Pangeran Tristan. Setelah itu Pangeran Tristan memerintahkan kepada pengawalnya
untuk mengambil barang-barang yang mereka bawa dari istana. Dan tidak menunggu lama, para pengawal kembali membawa beberapa barang dan makanan. Kami punya sedikit makanan. Mungkin itu bisa menghilangkan rasa lapar kalian untuk sementara waktu. Sambil menunggu pertolongan dari istana, makanlah makanan ini, kata Pangeran Tristan. Semua orang tampak bahagia dengan apa yang diberikan oleh Pangeran Tristan. Sementara Arini masih berdiri tak mengatakan apapun. Pangeran Tristan menyadari akan hal itu, kemudian mendekati Arini. Ada apa, Arini? Kenapa kamu diam saja sekarang? Wajah Arini memerah karena malu dan takut. Tolong maafkan sikapku selama ini, Pangeran, dan terima kasih atas bantuan Pangeran kepada kami, kata Arini sambil menangis ketika melihat orang-orang makan dengan lahap. Pangeran Tristan berkata, "Seperti yang sudah kukatakan tadi, Arini, aku sudah memaafkanmu, dan apa yang aku lakukan saat ini adalah kewajibanku." Arini terdiam. Pangeran Tristan kembali berkata, "Lalu di mana nenekmu, Arini? Sejak tadi aku belum melihatnya." Mendengar perkataan Pangeran Tristan, Arini kemudian menangis. "Ada apa, Arini? Apakah aku telah mengatakan sesuatu yang salah?" Lanjut Pangeran ketika melihat Arini menangis terseduh-seduh. "Tidak, Pangeran. Pangeran tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya merasa sangat sedih. Dan aku teringat dengan perkataan nenekku tentang Pangeran." Pangeran Tristan semakin penasaran. "Tetapi, apa yang membuatmu merasa sangat sedih? Katakan padaku, Arini," kata Pangeran.